apa namanya, simulasi presentasi berkaitan dengan proposal yang yang dibuat. Tapi untuk UTS tidak dipresentasikan dulu, cukup mengumpulkan. Ya, mengumpulkan dari awal sampai akhir sesuai dengan yang sudah kita bahas dari pertemuan pertama sampai hari ini. Karena ternyata meskipun ada beberapa rekan-rekan yang sudah sempat menyampaikan gitu, tapi tetap ada yang belum memenuhi gitu ya, atau tidak sesuai dengan yang sudah disampaikan di awal gitu ya. Baik, kemarin itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 dari 30 ya. Kalau memungkinkan semua, kita semua, tapi ada apa? Oh iya, nanti mau ke sana ya. Makasih, cantik. Saya mau minta Bu Alivia nih. Bu Alivia ada? Oke. Mangga Bu Alivia. Nanti siapkan Bu Kori. Kemudian siapkan juga Pak Pak Jadid ya? Belum ya? Oke, mangga Bu Alivia ditampilkan di share screen ya. Di share screen nanti baru kita lihat ya. Oke, apakah sistem ketikanya sudah sesuai, Ibu? Sebentar Bu, dicoba dulu share screen-nya. Boleh. Sudah muncul Bu? Sudah. Ini untuk judul Bu Alivia tidak perlu dikasih alinea ya, tidak perlu menjorok, tapi satu ini aja, satu coba jangan di headernya. Oke. Nah, untuk yang bimbingannya tidak perlu dikasih alinea ya, itu hanya Ini. penjelasan judul kita ya. Kemudian Ibu, Ya. untuk saat ini memang nanti kan ketika nanti benar-benar menjadi skripsi itu kan sebenarnya diserahkan pada pembimbing masing-masing. Namun untuk saat ini saya jangan dulu langsung ke lokasinya gitu. Oh Jadi iya. untuk lokasinya tidak perlu disampaikan ya. Jadi umum aja dulu. Tingkat 11 aja boleh. Siswa SMA tingkat 11 itu boleh. Tapi kalau alamat atau tujuan dari lokasi penelitian jangan dulu disimpan di sini ya. Oke. Boleh saya lihat ke bawah, bimbingan klasikan berbasis digital. Oke. Ini satu ya Bu ya, Apanya Bu? pastinya. Iya, kemarin yang info dari Ibu. 1 apa 1,5? 1 itu untuk cover. Oh, Kalau cover itu 1, karena kalau ini terlalu jauh gitu ya. ya nanti diperbaiki Bu. Oke, coba saya lihat. Nevid itu siapa?
Saya ambil penjelasannya dari bukunya Bu Devi, Bu. Nah, Nevid ini dari bukunya Nevid atau bukunya Bu Devi? Dari bukunya Bu Devi ada penjelasan dari Nevit gitu. Apakah tepat penulisannya Nevid DKK padahal Ibu tidak baca bukunya Nevid? Kurang tepat ya, Bu? Kurang. Seharusnya kalau misalnya Ibu mau mencantumkan Hmm. David 2005 dalam, Dalam buku dari Bu Devi bukan gitu. dalam buku, dalam Bu David teh Devi siapa namanya ya? Bu Devi David. Sekar Ayu. Nah, jadi Ibu Nevid 2005 dalam Sekar Ayu tahun berapa? Jadi Nevid ini Nevid, jadi yang dalam kurung atau kutipan itu adalah sumber yang kita baca gitu. Ya. Jadi bukan, oh karena di bukunya tulisannya Nevid ya udah ibu tulisnya kayak gini, bukan. Tapi pendapat Nevid ini ibu dapatkan dari bukunya Bu Devi. Dikasih tanda dulu Bu, karena kalau tidak saya yakin ibu tidak akan merubah. Nah, kebanyakan gitu, oh iya Bu siap, nggak dikasih catatan, jangan pakai Devi Sekar ya. Kalau Devi Sekar, jadi gini, kalau kita pakai aturan APA bukan Harvard, jadi nama Hmm. belakang yang digunakan. Ayu Ningrungnya berarti ya, Bu ya? Ya, Ayuningrum-nya yang digunakan. Namanya itu siapa? Sekar Ayuningrum ya. Ah, jadi Iya. Ayuningrum. Nah, kemudian koma tahun berapa? Yang tahun berapa bukunya? 2000 berapa? 2023? Kalau yang itu kok di sininya 2022 sih, Bu. Oh iya Cetakan udah. 1 Februari 2022 gitu ya. Nah, 2022 gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa kata-kata tersebut itu merupakan kutipan dari bukunya Bu Devi gitu ya. Boleh saya tahu di paragraf 1 kata-kata Ibu yang mana? Dari saya sendiri belum masukin sama sekali, Bu, kalau yang kata-kata dari saya sendiri gitu. Nah, Ibu, kalau misalnya Ibu mengutip satu paragraf itu bukan kutipan. Oh, ya. Boleh. Kalau mau, yang namanya kutipan itu gini, Ibu misalnya berpendapat nih ya, berpendapat, kemudian Ibu itu ingin diperkuat oleh ahli lain, maka perkuat kata-katanya. Jadi mungkin satu kalimat gitu ya, satu kalimat dari Nevidnya. Atau misalnya kalau kecuali gini, kalau Ibu langkah-langkah itu berarti kan harus dicantumkan halamannya berapa karena itu benar-benar sesuai, nggak bisa di apa namanya tuh, nggak bisa disingkat misalnya, berarti harus ada halamannya. Atau mungkin memang langkah-langkahnya itu ada sekian, ada 7 misalnya, tapi ibu tidak mencantumkan semua, hanya inti-intinya saja, yaitu tahunnya nggak masalah. Jadi kalau misalnya satu paragraf Ibu kutip semua itu bukan mengutip, itu namanya copy paste. Bisa dipahami nggak? Iya, Bu, paham. Nah, gitu. Jadi apa? Jangan biarkan tulisan kita itu merupakan copy paste dari buku yang sudah ada. Karena di sini kondisinya adalah ibu adalah peneliti muda, peneliti yang ingin mengetahui ada apa dengan kecemasan seseorang berdasarkan pemikiran kita yang diperoleh dari beragam fenomena yang kita lihat, dari beragam sumber yang kita baca. Akhirnya ibu memutuskan kecemasanlah yang harus diteliti. Tapi bukan berarti kecemasan yang ada di buku semuanya pindahin ke sini gitu. Karena akan kalau misalnya kita masukkan ke artikel, karena kan artikel itu sebenarnya apa namanya hasil penelitian kita yang sudah ada itu bisa jadi persentasenya untuk plagiat sangat besar, gitu. Bisa dipahami ya, Bu Alif? Jadi misalnya Ibu mau menjelaskan kecemasan merupakan kondisi psikologis dari seorang manusia ketika memiliki tekanan terhadap suatu tuntutan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh manusia tersebut gitu.
ketidakmampuan bla 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 gitu kan kata-kata ibu. Kemudian Nevid gitu ya menyatakan bahwa kecemasan adalah respon. Nah, gitu. Boleh kalau gitu. Jadi mungkin Ibu akan kopas kutipnya itu yang kecemasan adalah respon yang tepat. Nah, mungkin dari situ ya, Bu Alif. Jadi tidak satu paragraf. Jadi tolong diperhatikan karena ini adalah mini dari skripsi Ibu, khawatirnya nanti lebih banyak lagi, apalagi kalau kecemasan biasanya itu masuknya ke Bu Devi nanti. Nanti Bu Devi akan bertanya, kok ini tulisan ini kayak di buku saya ya, gitu. Kan itu menjadi masalah juga untuk Ibu nanti untuk melanjutkan skripsinya. Ya, oke, jadi tolong diperbaiki. Sarwono ini dari mana, Bu? Ngambil dari beberapa jurnal juga sih Bu kalau buat pengertian-pengertiannya. Nah, bukan maksud saya Sarwono ini dari mana? Bukunya atau dari kayak tadi, bukunya Bu Devi, tapi di bukunya Bu Devi itu ada Nevin. Seperti itu nggak? Atau Oh, enggak, misalnya, maksudnya enggak. ini kan ada Sarwono, ya kecemasan menurut Sarwono. Kemudian saya nggak paham ya kalau misalnya ini dari apa itu tuh dari apa sih namanya kalau ada kutipan kemudian Mendeley ya Mendeley, tapi perlu difahami kalaupun ini dari Mendeley tolong kecemasan menurut dalam kurung itu tidak tepat ya. Jadi kalau ibu bapak mau menuliskan kecemasan menurut ahli itu yang dikurung itu merupakan sumbernya, sumber kutipannya gitu loh. Jadi kalau misalnya memang kecemasan ini menurut Sarwono, maka si Sarwononya jangan dikasih kurung. Jadi kecemasan menurut Sarwono dalam kurung 2017, nah, ya, dalam kurung 2017 menyebutkan, nah kalau itu tepat, tapi kalau kecemasan menurut siapa pertanyaannya? Mengutip dari Sarwono, kecemasan menurut Sarwono atau gimana Ibu ini? Eh, ini tuh saya dapat dari jurnal. Di jurnalnya seperti ini Bu, gitu. Tulisannya, ejaannya. Berarti itu kembali salah. Yang sana mungkin tidak diedit juga. Ibu bukan dari Sarwono. Kalau misalnya mau begini, berarti kecemasan menurut Sarwono dalam kurung jurnal siapa yang Ibu baca? Jadi, aduh gimana ya, ini tuh dari semester 1 sebenarnya. Pasti dikasih tahu sama dosen-dosennya. Jadi kalau misalnya kita seperti ini bukan bukan apa bukan kita dari Sarwononya, tapi Sarwono itu kita ambil dari bukunya siapa, Sarwono itu diambil dari jurnalnya siapa gitu. Jadi jangan ini ada ambil karena sesuai ambil. Nah itu yang kebanyakan kesalahan dari para mahasiswa itu gitu memudahkan. Ibu berapa buku yang ibu baca untuk kecemasan? Kalau dari buku yang saya pegang baru satu, tapi masih masih nunggu buku yang lain Bu karena baru beli online. Oke, nah bagusnya gitu. Coba ibu cari si Sarwono ini buku atau jurnal. Udah dicari belum? Jadi kalau Eh, misalnya Sarwono ini, gini, kalau Sarwono ini banyak digunakan oleh para jurnal-jurnal yang ibu baca, maka ibu cari buku Sarwononya, jangan diambil pendapat Sarwono dari jurnal yang ada. Karena Sarwono ini orang Indonesia, apalagi 2017. Artinya buku ini masih bisa dicari. Ibu boleh mengambil pendapat ahli dari jurnal ketika pendapat tersebut sudah tidak bisa ibu temukan dimanapun. Bukunya udah dicari juga nggak ada. Contoh, misalnya Dillard itu 1982. Ketika kita cari saat ini tuh susah sekali. Maka yang ada gimana? Yang ada itu kalau internet apa e-booknya pun tidak ada gitu ya. Jadi misalnya ibu dapatnya dari jurnal ya nggak apa-apa kalau misalnya adanya dari jurnal karena ibu sudah mencari kemana-mana tidak ada gitu ya. Jadi silahkan digunakan. Tapi kalau orang Indonesia, misalnya Sarwono, kemudian siapa lagi? Apalagi Sugiono, misalnya gitu ya.
itu tuh kan orang-orang Indonesia yang bukunya dimungkinkan untuk ibu dapatkan. Kalau ibu bapak dapatkan, kalau misalnya tidak, saya tidak mau beli gitu ya, karena mungkin berkaitan dengan dana, nggak apa-apa, silakan ke perpus pusat, ke perpus daerah, ke perpustakaan yang ada di universitas-universitas gitu kan. Jangan sampai karena untuk memudahkan itu tinggal ambil aja gitu dari jurnal. Ya Ibu Bapak ya, ini sebagai catatan, tuh Mujib juga kan, saya tuh sampai dicari waktu S1 itu saya sampai dicari ini tuh siapa. Sampai ketahuan ternyata pendapat itu diambil bukan orang barat, ternyata orang Indonesia. Nah, itu saya dapat dapat oh orang Indonesianya bukan berupa buku, ternyata bentuknya skripsi. Skripsinya di mana? Oh, ternyata skripsinya ada di UPI. Itu sampai seperti itu kalau dulu. Jadi benar-benar digali ini tuh buku teh sumbernya dari mana. Kalau benar-benar nggak bisa, nggak ada, baru silakan diambil kutipannya dari jurnal. Itu ya catatannya. Makanya jangan skripsi itu sumbernya cuma satu, apalagi satu itu bukan grand teorinya, gitu ya. Jadi tolong diperhatikan untuk ibu bapak sekalian. Coba ibu atas dulu sebentar. Itu untuk komentar tentang itu ya, tentang kutipan-kutipan. Saya coba lihat ininya, kontennya. Ke atas dulu, Bu, ke paragraf 1. Kecemasan. Nah, ya. Jadi bagusnya nih di bahasan pertama silahkan Ibu bahas dulu apa pendapat Ibu tentang kecemasan. Kalau mau dari kecemasan ya. Coba ke bawah lagi, Bu. Oke, ini masih pendapat-pendapat. Nah, kalau pakai bahasa Inggris di ini ya fear gitu ya. Kalau misalnya pakai bahasa Inggris miringkan. Takut atau fear keadaan emosi. Oke. Coba ke bawah, Bu. Nah, Gunarsa coba dicek ya nanti apakah seperti tadi. Nah, yang namanya latar belakang itu bukan sekumpulan pengertian kecemasan atau sekumpulan pengertian dari variabel Y yang kita cari. Tapi harus ada masalah. Bisa Ibu Alivia tunjukkan masalahnya di mana? Ada nggak masalah di sini? Kalau yang ini masuk nggak ya, Bu? Apa coba masalah itu apa? Makna takut yang berlebihan. Masalah dalam sebuah penelitian itu apa? Ibu ini baru S1 atau S1 kedua? Pertama, Bu. Oke. Kan saya sudah menjelaskan ya sebenarnya di awal, yang namanya masalah itu adalah kondisi ideal, kondisi faktual yang berbeda dengan kondisi ideal. Ya, bukan karena ibu membahas tentang kecemasan, maka masalahnya adalah kecemasan. Bukan. Memang seharusnya manusia itu gimana sih? Kalau ibu bahas dulu kecemasan, silahkan kecemasan dulu. Lalu ibu jelaskan, memang harusnya, emang kalau kecemasan itu sebagai masalah, memang seharusnya manusia itu eh, tidak boleh memiliki kecemasan? Manusia itu boleh tidak punya kecemasan? Boleh, Bu. Lalu masalahnya di mana?
Sok, masalahnya di mana? Dari kata-kata ibu dari pernyataan ini, apakah ada masalah yang ibu tunjukkan agar diteliti? Ada nggak? Nah, yang menjadi masalah apa coba? Kalau manusia boleh punya rasa cemas, maka yang menjadi masalah apa? Dirinya sendiri mungkin. Bukan. Apa coba? Kan ibu yang mau meneliti. Jangan sampai ditanya masalahnya apa. Ibu hanya menjelaskan kecemasan kan dorongan kuat. Iya. Tapi kecemasan yang seperti apa yang ibu anggap di sini sebagai masalah? Bukan kesimpulan kecemasan itu artinya apa? Bukan. Sok, mana kondisi faktualnya? Kondisi faktual yang berbeda dengan kondisi ideal. Ada nggak? Belum ada ya, Bu. Ya, menurut ibu ada nggak? Coba Menurut kondisi saya belum faktual. ada. Kalau kondisi faktual itu apa, Ibu? Ibu mah ini tuh membahas apa ya, harusnya di latar belakang tuh misalnya ada 5 poin, ibu tuh satu aja belum selesai. Nih ya, ibu bapak tolong, makanya saya tuh suka tolong perhatikan gitu, jangan gini, jangan karena ada bukan saya yang dicek, udah nanti aja, jangan. Tapi ketika ada orang yang dicek, orang lain yang dicek, ibu bapak itu belajar dari yang sudah-sudah gitu ya. Oh, ternyata yang nyama, oh berarti harus ada masalah, Cing. Tulisan saya masalahnya di mana? Ah, dah saya mah udah punya masalah. Ini masalahnya kecemasan, bukan. Ibu Bapak, di sini seharusnya yang dimunculkan oleh Bu Alivia adalah kecemasan yang berlebihan. Itu masalah. Kecemasan adalah reaksi yang tepat tuh. Ini kecemasan reaksi yang tepat terhadap suatu hal yang dianggap mengancam. Itu kan wajar. Kalau kita tidak punya rasa cemas, itu harus dipertanyakan. Tapi kecemasan yang berlebihan itu yang menjadi masalah. Nah, kecemasan berlebihan itu yang seperti apa? Di sini tidak ditunjukkan. Kemudian, kecemasan yang Ibu maksud, kecemasan siapa? Jadi, kecemasan seperti apa? Kecemasannya siapa? Itu tuh nggak ada di sini. Jadi misalnya kecemasan ini kan ketepat gitu. Nah, namun eh, apa namanya? Namun tidak sedikit dari manusia atau individu yang memiliki kecemasan melebihi kondisi seharusnya, seperti misalnya seperti apa? Seperti eh, apa namanya, takut kepada orang karena pernah mengalami apa, kemudian takut terhadap apa karena pernah mengalami apa gitu ya, sehingga respon yang diberikan itu menjadi tidak wajar. Misal ya Bu Alivia, pernyataan ini gitu ya, pernyataan yang tadi disampaikan, pernyataan yang tadi misalnya Bu Alivia sampaikan, pernyataan ini gitu ya diperkuat oleh penelitian siapa? Ibu cari 3 penelitian terdahulu, minimal 3. Misalnya, atau misalnya dari surat kabar gitu ya. Eh, hal ini sesuai dengan hasil penelitiannya Irma Yanti gitu ya, terhadap siswa SMA gitu ya, yang menunjukkan bahwa apa tingginya kecemasan siswa ketika berhadapan dengan apa. Kemudian surat kabar bahwa yang berlebihan kecemasan yang itu sampai tidak memiliki teman selama bertahun-tahun. Nah, itu tuh masalah, Bu Alif. Bisa dipahami nggak? Nah, itu tuh masalah. Ibu tuh sebutkan masalah-masalahnya apa. Mau Ibu menyebutkan sampai 4 atau 5 masalah nggak apa-apa, tapi harus ada. Di sini nggak ada sama sekali. Gitu ya. Kecemasan yang berlebihan ini
itu dapat berdampak terhadap perkembangan individu, perkembangan siswa gitu ya. Nah, Ibu belum disebutkan di sini kecemasannya, kecemasan siapa? Kalau mau siswa, Ibu harus menjelaskan bahwa yang namanya kecemasan ini dialami oleh setiap individu, terutama pada siswa SMA. Kenapa? Ibu harus jawab. Karena misalnya SMA itu dihadapkan dengan pertumbuhan apa gitu. Karena kecemasan itu, pertanyaan saya, apakah hanya terjadi pada siswa SMA? Tidak. Bisa dialami oleh setiap usia. Tapi di sini Ibu harus menjelaskan kecemasan yang penting itu adanya di SMA. Kecemasan berlebihan itu kebanyakan di SMA. Nah, itu tunjukkan. Ini mah belum jelas, Ibu teh. Tiba-tiba seberapa besar pengaruh bimbingan kelompok, nggak ngerti saya. Karena ibu itu sedang menjelaskan kecemasan, tiba-tiba bimbingan kelompok. Tidak ada penjelasan bimbingan kelompoknya gimana. Kan harusnya dijelaskan. Setelah tadi ibu menemukan masalah, maka ibu bisa sampaikan bahwa gitu ya, kecemasan yang berlebihan ini perlu segera ditangani, kalau tidak bla 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 gitu ya. Upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah gitu ya, dengan mengoptimalkan layanan bimbingan dan konseling untuk dapat mengurangi apa namanya, tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi apa, kan saya nggak tahu ibu ini kecemasannya apa. Apakah kecemasan terhadap perilakunya atau kecemasan terhadap pembelajaran di sekolah, kan di sini belum jelas. Maka gitu ya, menurut Karta Dinata misalnya gitu ya, bimbingan konseling itu apa, sehingga memang BK itu adalah solusi untuk membantu mereduksi ini. Kemudian Ibu tunjukkan gitu ya, bimbingan kelompoknya itu tekniknya apa? Oh, Ibu mau menggunakan teknik enggak apa Ibu teh? Oh, berbasis digital. Nah, adakah penelitian-penelitian sebelumnya yang mengeluarkan bimbingan kelompok berbasis digital ini? Bentuknya apa? Gitu kan. Kemudian sampaikan bedanya penelitian Bu Alif dengan penelitian sebelumnya apa? Gitu ya, misalnya, oh untuk bimbingan kelompok yang lainnya lebih mengedepankan teknik tertentu. Namun untuk penelitian ini, yang dikedepankan adalah, digitalisasi gitu ya, dalam strategi layanan bimbingan kelompok eee, untuk pemberian informasi terhadap siswa, sehingga bla 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 gitu. Ya, jadi ibu bapak misalnya, oh ingin tahu gimana sih latar belakang teh, coba main-main ke IKIP gitu ya, baca skripsinya gitu, jangan karena ada saya mah online nggak mau ke kampus coba cari waktu mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali baca-baca gitu, biar kegambar. Jadi kalau kalau baca-baca gitu kan tergambar apa saja sih yang seharusnya ada di latar belakang ya. Jadi Bu Alif ini belum ada masalah, belum mencerminkan latar belakang, ini masih 0,7 dari penjelasan yang seharusnya ada. Ya, jadi di sini belum ada penjelasan masalahnya, belum ada spesifikasi subjeknya, belum ada solusi yang ditawarkan, belum ada apa namanya itu kesesuaian antara strategi yang digunakan dengan variabel yang ingin dirubah itu belum ada. Ya, Bu Alif masih ada waktu, terus seminggu lagi silakan untuk diperbaiki. Ya, oke, coba lihat rumusan masalah. Oke, ya itu mah udah ya, udah sesuai. Rumusan, tujuan, coba ke bawah Bu. Tinggal dirapihkan ya Bu Alif untuk tujuannya. Ini apa namanya, kayak ininya nih, nomor satunya. Jadi tidak begini, tapi pakai bullets and numbering ya, biar rapih. Oke, ke bawahnya. Nah, Ibu Bapak, tolong difahami, kalau misalnya manfaat penelitian untuk guru, ini untuk guru siapa?
Untuk guru siapa, Bu Alif? Untuk guru BK-nya, Bu. Nah, kalau misalnya untuk guru BK, maka di sininya guru BK. Kalau bagi guru, semua pengajar di sekolah itu namanya guru. Kita bukan bimbingan konseling. Apa jurusan kita, Bu Alif? Bimbingan konseling, Bu. Bukan. Jurusan kita apa? Jurusan gimana, Bu? Maksudnya maaf. Iya, program studi kita masa bimbingan konseling, benar gitu? Apakah benar kita jurusan program studi kita bimbingan konseling? Apa yang hilang di sana? Hmm. Yang hilang itu dan Ibu, bimbingan dan konseling. Nah, kebanyakan mahasiswa itu ya menghilangkan unsur ini teh kenapa gitu? Karena kita saja nih prodi kita di SK-nya saja ketika pembukaan itu bukan bimbingan konseling. Saya sudah sampaikan dari awal, bukan bimbingan. Kalau misalnya jurusan kita namanya bimbingan konseling, mah enggak, saya nggak akan protes. Paling saya protes ke pusat gitu ya, karena nggak ada bimbingan konseling. Yang ada adalah bimbingan dan konseling. Kadek, mahasiswa BK IKIP Siliwangi ya, kalau udah lulus dari sini, ketika sekolah nulisnya bimbingan konseling, protes. Saya aja suka protes ke Pak Adi itu kalau nulisnya bimbingan konseling dulu ya. Pak, punten, jurusan kami ada dannya. Oh, mangga Bu Rima. Pak, punten, jurusan rewel, saya bukan apa-apa. Karena itu akan mempengaruhi makna dari prodi kita nanti. Ya, jadi Bu Bapak tolong namanya bimbingan dan konseling, bukan bimbingan konseling. Ya, oke. Nah, bukan semoga kalau untuk guru BK apa ibu bapak harus bisa memikirkan walaupun ini belum belum dilaksanakan harus bisa memikirkan apa sih manfaat manfaat guru BK ketika menggunakan penelitian kita teh apa? Apakah semoga dapat membantu guru? Bukan, tapi apa? Layanan atau apa namanya? Layanan bimbingan apa judul ibu itu ya dapat dijadikan alternatif gitu kan pemberian layanan terhadap penurunan kecemasan siswa di tingkat 11 gitu harusnya. Jadi harus ada manfaatnya. Apa sih penelitian kita tuh? Manfaatnya bukan semoga apa harapan diharapkan bukan, tapi kita teh menghasilkan program nih misalnya ya kita teh menghasilkan layanan nih gitu maka bukan semoga tapi layanan bimbingan kelompok dengan teknik atau berbasis digital yang telah apa namanya telah diterapkan di sekolah dapat dijadikan sebagai alternatif layanan untuk mereduksi kecemasan siswa. Gitu. Ya. Kalau untuk siswanya apa? Gitu ya. Eh, untuk siswanya apa? Apakah diharapkan apakah benar dengan layanan kita itu dapat menghindari rasa cemas? Itu harus difikirkan. Coba difikirkan secara mendalam, kita teh layanan kita tuh fungsinya buat siswa teh apa? Kalau udah diterapkan tuh. Apakah misalnya mereka dapat mengetahui tingkat kecemasannya? Mereka lebih menyadari bahwa kecemasan itu bisa terjadi pada siapa saja, sehingga mengetahui cara penanganannya, gitu loh. Bukan diharapkan ya. Karena ini bukan tips and trick kalau untuk penelitian kita gitu ya. Tapi ada keterampilan, ada pengetahuan, ada sikap yang diajarkan terhadap siswa untuk bisa menghadapi permasalahan tertentu. Ya. Oke, ke bawah. Nah, Ibu pertanyaan saya berikutnya, Ari Ibu teh bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok? Harusnya klasikal, Bu. Ini saya lupa belum ganti-ganti yang kelompoknya. Oke.
Maka jangan sampai nanti apa namanya itu tidak sinkron ya, harus konsisten. Apakah mau bimbingan kelompok atau bimbingan klasikal. Nah, Ibu kalau jadi bukan pengertian bimbingan klasikal ya. Ibu di sini definisi operasionalnya itu harusnya yang saat ada dua, ada berapa variabel Ibu di sini? Ada dua, Bu. Oke, satu apa? Variabel X-nya apa? Bimbingan klasikalnya. Saja. Satunya lagi yang Y itu teknik teknik yang dipakainya. Saya udah rasanya presentasi saya udah berkali-kali coba. Ada berapa variabel X-nya apa, Bu? Layanan bimbingan klasikalnya, Bu. Variabel Y-nya apa? Teknik yang digunakan. Terus kecemasan itu apa? Ibu tekniknya apa? Problem solving, Bu. Jadi apa variabelnya? Variabel X-nya yang mana? Kecemasannya. Ibu, Ibu tuh ada dua variabel di sini itu. Yang satu layanannya, yang satu yang apa namanya, yang ingin Ibu rubah. Yang satu adalah bimbingan klasikal berbasis digital dengan teknik problem solving. Itu tes satu variabel. Yang kedua, Ibu adalah kecemasan. Yang diukur itu kecemasannya, itu variabel Y-nya. Jadi tolong jangan sampai kayak gini ditanya-tanya ada berapa variabelnya, ada dua apa, bimbingan klasikal dan teknik. Terus kecemasan teh variabel naon gitu. Ya, jadi di metode penelitian ini Ibu Bapak coba ya, coba nih. Saya kan sedang menjelaskannya ke Bu Alivia, yang lainnya Pak Torik, Bu Neng Dina, Bu Maslia, Bu Kori, kemudian Pak Jadid, semuanya coba perhatikan ketika masuk ke definisi operasional itu ada dua saja. Yang pertama adalah layanan beserta tekniknya itu satu variabel. Ya, kenapa saya sebut satu variabel? Karena yang ingin Ibu Bapak uji di sini adalah bagaimana strategi layanan tertentu dengan teknik ini efektif atau tidak untuk bisa mempengaruhi variabel bebasnya gitu. Terikat ya, gitu. Apakah apakah bisa mempengaruhi mempengaruhi siapa? Kalau Bu Alif itu siapa kecemasannya berpengaruh nggak terhadap kecemasan? Bukan bimbingan klasikal mempengaruhi kecemasan, bukan teknik problem solving mempengaruhi kecemasan, bukan. Kalau ibu bapak menjadi tiga, misalnya bimbingan klasikal berbasis digital, yang kedua adalah teknik problem solving, yang ketiga adalah kecemasan, maka itu akan ada tiga variabel, ada X, Y, dan Z gitu ya. Kalau S1 mah cukup dua aja variabelnya di mana-mana juga ya. Cuman memang ada yang langsung ke tekniknya, jadi bimbingan klasikal, bimbingan kelompok itu nanti include di dalamnya. Ada yang pakai ya udah pengen pakai bimbingan klasikal ya silahkan, tapi di sini coba tulis Bu, bukan pengertian ya. Pengertiannya hilangkan coba. Nah, bimbingan klasikal berbasis digital dengan teknik problem solving. Nah, yang A, nah Ibu di bawahnya A, di bawah judul itu A, A kecil aja. A-nya A yang pakai apa itu teh? Kurung ininya. Nah, yang pertama apa namanya? Eh, bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal berbasis digital.
Oke, yang B, eh, teknik problem solving. Nah, gitu. Jadi Ibu jelaskan di sini di apa namanya? eh di apa? Di atas A itu Bu, di atas itu ya. Nah, di atas A itu berarti enter dulu dari problem solving. Nah, di situ di enter. Nah, di situ Ibu jelaskan gitu ya, em, apa namanya variabel X misalnya, variabel X di penjelasan tentang variabel X ditinjau dari pengertian konseptual dan operasional. Pengertian konseptual dan operasional. Nah, berikut penjelasan lebih lanjut. Nah, Ibu nanti bimbingan klasikal berbasis digital itu menurut ahlinya konsepnya apa artinya ya. Jadi jangan dulu menurut Crow and Crow, jangan. Tapi misalnya Ibu menurut itu tidak boleh di depan ya. Menurut itu merupakan penguat dari pendapat yang sudah ada. Jadi jangan pakai menurut, kalau mau langsung aja Crow and Crow, jangan hanya satu-satu bimbingan, langsung aja bimbingan klasikal berdasarkan secara konseptual gitu kan ya, apa namanya, bimbingan klasikal memiliki pengertian bla 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 gitu titik. Menurut siapa bimbingan klasikal itu apa? Kemudian teknik problem solving. Nah, teknik problem solving itu pengertiannya apa? Gitu ya, pengertiannya apa menurut siapa? Gitu. Kemudian yang C Bu lupa, A B C yang C. Nah, yang C yang ini bimbingan klasikal berbasis digital dengan teknik problem solving. Nah, problem solving. Nah, di sini tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih secara konseptualnya bimbingan klasikal artinya apa, kemudian teknik problem solving artinya apa. Nah, di C ini Ibu jelaskan dari pemaparan poin A dan B, maka bimbingan klasikal berbasis digital dan problem teknik konsep apa teknik problem solving secara konseptual artinya apa. Jadi Ibu menyimpulkan pengertian A, B itu apa secara konseptual. Baru sedangkan secara operasionalnya apa ya? Secara operasionalnya itu apa? Jadi akan ada pengertian secara konseptual dan operasional di sini. Gitu ya. Kenapa perlu konseptual? Sebenarnya kan kalau di bab 2 juga sudah ada konseptual mah gitu teori. Namun gitu ya, kita akan membuat yang namanya angket itu kan berdasarkan definisi operasional. Ketika definisi operasionalnya tidak jelas, maka akan sulit untuk menjelaskan atau menyusun dan mengembangkan instrumen ke depannya. Jadi memang harus jelas di awal, tapi tidak sampai detail langkah-langkahnya apanya gitu ya. Kalau untuk di sini, kalaupun langkah-langkahnya hanya sedikit aja, gitu ya. Namun nanti kalau ibu bapak dapat pembimbing satunya adalah para non BK, biasanya mereka tidak mau ada konseptual. Mereka inginnya to the point langsung operasional yang di mana di dalamnya tidak ada menurut-menurut. Tapi saat ini untuk bisa memahamkan ibu bapak berkaitan dengan apa namanya pengoperasionalan dari variabel yang kita ukur, maka di sini harus dijelaskan ya, Bu Alif. Nanti dijelaskan secara konseptual. Kalau konseptual itu ada menurut ahli, tapi kalau operasional itu tidak ada. Itu langsung to the point. Sudah ada belum di sini, Bu, operasional?
Nah, ini belum ada operasionalnya ya. Ada, Bu. Jadi ya, jadi silakan Ibu Bapak semuanya diperbaiki adalah ada konseptual ya, kemudian ada operasional. Begitupun dengan kecemasan. Kecemasan yang seperti apa yang kita maksud? Ibu inginnya meneliti kecemasan apa sih? Tadi awalnya tuh Bu pengen ngangkat kecemasan karena terlalu sering main media sosial, cuma masih bingung gitu. Jadi niatnya memang mau nanya lagi ke Ibu, cuma baru ada kesempatannya sekarang gitu. Oke, inginnya kecemasan penggunaan media sosial. Iya gitu. Oh, lalu Ibu di sini ada berbasis digitalnya itu gimana inginnya? Kalau dari si digitalnya ini mungkin kayak menyebar informasi, terus nanti kita melakukan bimbingan di dalam satu ruangan gitu. Jadi si digital ini tuh hanya sebagai perantara aja. Terus kalau kayak ngisi angket kan itu juga bisa dibilang digital ya Bu ya, Tapi menggunakan. kalau misalnya hanya seperti itu, nggak usah berbasis digital lah. Karena Hmm. kalau berbasis digital, terkesannya ibu itu semua layanan dilakukan menggunakan digital. Padahal ada pertemuan langsung, kemudian ada aktivitas bersama dengan siswa gitu. Misal ya, karena kan ibu baru rencana aja, belum kepikiran mau gimana. Tapi kalau misalnya ibu ingin bagaimana si siswa ini bisa apa namanya mengecek kecemasannya sendiri, kemudian sama-sama mereduksi bagaimana agar kecemasannya ini bisa berkurang, maka bukan bimbingan klasikal yang lebih tepat, tetapi lebih ke arah bimbingan kelompok. Kenapa? Karena akan ada dinamika di dalamnya, sehingga siswa itu akan lebih mendalami kondisi yang ada gitu. Ya, akan lebih mendalami upaya yang dapat mereka lakukan untuk bisa mereduksi dibandingkan sekedar apa namanya informatif aja gitu ya. Kemudian apakah teknik problem solving atau eh, mau teknik yang lain? Coba dicari ya. Boleh Ibu Bapak cari ada 30 teknik konseling yang harus diketahui oleh konselor. Walaupun di sana tulisannya konseling, tapi sebenarnya penerapannya kita bisa dilakukan secara bimbingan karena karena yang membedakan itu adalah eh, apa namanya kegiatan yang dilakukan. Jadi bukan bukan menggali lebih dalam tentang informasi itu, tapi kita mengembangkan keterampilan tertentu berdasarkan teknik-teknik yang ada. Baca ya Bu Alivia dan teman-teman yang lain, judulnya 30 teknik yang harus dikuasai oleh konselor. Ya, aduh, karya Guilford gitu ya kalau tidak salah bukunya itu covernya warna hitam. Boleh dicari di Togamas, boleh dicari di Gramedia, boleh dicari dimanapun. Itu menjadi apa namanya informasi penting bagi ibu bapak. Ini kira-kira cocoknya ini banyak teknik nih mau pakai yang mana itu banyak sekali dibandingkan teknik problem solving lagi, teknik diskusi lagi, terus apalagi role playing lagi, berkelut dengan itu terus gitu. Kalau bisa cari yang lain. Ya Bu Alif ya. Ibu Kemudian maaf, ya, bukunya punya siapa Bu? saya lupa apakah Guildford gitu ya. Kalau tidak salah T Guildford gitu ya. Kalau tidak salah T Guild. Tapi judulnya itu adalah 30 teknik yang harus dikuasai oleh konselor. Nggak ada judul orang lain yang punya Bradley apa Guildford ya saya lupa antara T Bradley atau Guildford ya pokoknya judulnya itu ya covernya warna hitam itu bisa ditemukan di beberapa toko buku yang ada lah di Indonesia apalagi di Togamas itu banyak ya jadi silakan dicari kemudian Ibu kalau misalnya kecemasan ingin tentang media sosial maka
silahkan nanti di definisi operasionalnya itu adalah kecemasan terhadap media sosial gitu, seperti apakah semua atau media sosialnya itu hanya satu? Media sosialnya kan banyak. Ibu mau meneliti semua atau salah satu? Salah satu aja, Bu. Apa tuh? Mungkin dari Instagram atau TikTok kali Bu, kayaknya antara dua itu. Oh, silakan nanti Ibu pikirkan ya. Jadi nanti yang Ibu tangani itu adalah kecemasannya itu dalam penggunaan IG misalnya gitu ya. Atau kalau misalnya mau semua ya silakan ada IG, Ibu klasifikasikan IG, TikTok, apalagi apalagi ya. Banyak kan yang beragam ya silahkan. Nanti akan ada di operasional gitu. Kecemasan yang dimaksud adalah kecemasan terhadap penggunaan media sosial dalam kurung apa saja yang menghambat. Menghambat enggak ini? Menghambat pembelajaran di sekolah misalnya. Jadi mungkin harusnya dia ngerjain tugas di sekolah teh malah megang handphone, mainin itu gitu karena ada produk terbaru di TikTok yang pengen dibeli misalnya kan gitu ya. Atau misalnya oh ada kabar terbaru di IG, kalau misalnya nggak buka sekarang itu rasanya daripada harus harus menjadi orang utama yang mendapatkan informasi dibandingkan orang lain gitu kan itu ada kecemasan yang berlebihan padahal IG-nya bisa dibuka setelah nanti dia selesai belajar gitu. Jadi ibu yang harus ditekankan di sini karena BK itu ranahnya pendidikan, maka kaitkan dengan pendidikan juga. Jadi misalnya kalau misalnya media sosialnya emang menghambat apa? Emang kalau misalnya kecemasan media sosial itu ngeganggu nggak ke proses belajarnya gitu? Apakah ngeganggu nggak sosialnya gitu? Apakah mengganggu tidak ke karirnya? Apakah mengganggu tidak ke pribadinya. Jadi itu harus ditekankan juga, bukan berarti bukan hanya kecemasan terhadap media sosial selesai. Emang pengaruhnya apa? Dampaknya ke bagian mana keempat bidang itu? Ke pribadinya kah? Ke sosialnya kah? Ke belajarnya kah? Atau ke karirnya gitu yang dikaitkan dengan pendidikan. Itu ya Bu Olivia ya. Oke, ke bawahnya. Nah, tujuan mah nggak usah ditampilkan di sini ya. Itu mah di apa namanya? Di kajian teoritis. Coba di bawah lagi Bu, ke kajian teoritis. Nah, yang kayak gini mah teoritisnya bukan definisi operasional. Terus, nah, ini mah jadi tolong dibedakan mana. Nah, bukan begini ya kalau definisi operasional variabel itu kalau operasional itu artinya begini. eh, menjelaskan atau mendefinisikan variabel gitu ya yang akan diteliti berdasarkan teori yang ada. Jadi memang yang diambil itu definisinya saja, definisi kemudian ciri khas dari variabel tersebut. Sehingga tidak perlu ada tujuan, tidak perlu ada fungsi dan lain sebagainya, tapi lebih spesifik ke pengertian atau definisi yang akan kita gunakan. Kemudian yang namanya operasional itu tidak ada istilah sesuatu, tidak ada istilah tertentu, tidak ada istilah individu, seseorang, seorang ahli gitu ya. Tapi to the point, seseorangnya itu siapa? Misalnya siswa. Tenaga ahlinya itu siapa? Misalnya guru BK garis miring konselor. Kemudian apa? Tidak ada sesuatu tapi apa yang dituju misalnya kecemasan terhadap penggunaan media sosial saat proses pembelajaran di kelas gitu. Itu namanya operasional. Jadi tidak ada yang seperti ini. Ya. Bedakan definisi operasional variabel dengan kajian teoritik.
Kalau kajian teoritik itu garis besar atau ringkasan dari teori variabel yang kita angkat, gitu ya, penjelasannya seperti apa. Kayak misalnya tujuannya, langkah-langkahnya boleh dimasukkan di kajian teoritis. Gitu ya Bu Alif dan teman-teman yang lain. Jadi beda. Oh, ini ada apa namanya operasional apa definisi. Oh berarti teori ini semua bukan ya. Ada DOV, ada definisi operasional, ada yang namanya juga kajian teoretik. Ya Ibu Bapak ya, jadi ada yang namanya kajian teoretik. Itu di bawahnya ada nggak kajian teoretisnya Bu Alif? Nah, ini tinjauan pustaka. Ya, jadi kalau di tinjauan pustaka mah Ibu Bapak tuh harus menjelaskan lebih terperinci berkaitan dengan variabel yang diangkat. Gitu ya. Terutama grand teorinya dari siapa, kecemasannya itu kecemasan siapa. Gitu ya. Dari teori siapa, apa Crow and Crow atau siapa. Nah, itu harus dijelaskan di sini. Karakteristik apa namanya kecemasan itu dampaknya seperti apa, kemudian ya beragam di sini ya, pokoknya penjelasan lebih detail tentang teori yang diangkat. Nah, coba ke bawah Bu. Jadi bukan penelitian terdahulu terkait kecemasan ya, bukan ya, tapi tinjauan pustaka itu benar-benar teori gitu ya, bukan penelitian terdahulu. Coba ke bawah Bu, ini metode penelitian, mix method, oke, and stop. Nah, mixed method. Jadi sini Ibu harus menjelaskan di metode penelitian itu mixed method. Mixed method itu apa? Kemudian mixed method yang kita gunakan exploratory atau explanatory. Bu Alif. Eksploratory, Bu. Kata siapa? Coba. Kan waktu awal itu saya menjelaskan ya, sebelum penyusunan skripsi itu saya menjelaskan dulu eh, jenis penelitiannya apa, kemudian jenisnya yang mana. Coba Bu Neng Dina apa coba? Explore apa explan? Apa Bu? Explanatory, Bu. Oke, terima kasih Bu Neng Dina. Ya, Bu. Explanatory Bu Alif, bukan exploratory karena yang kita ukur pertama adalah kuantitatif. Jadi kita kuantitatif dulu, baru kualitatif. Kalau exploratory itu kualitatif dulu, baru kuantitatif, ya. Nah, kemudian di metode penelitian ini, Ibu harus menjelaskan subjek penelitiannya itu siapa. Subjek penelitian itu terdiri dari populasi, lokasi dulu ya, ada lokasinya di mana, kemudian apa namanya subjek penelitiannya siapa, gitu kan ya. Subjek penelitiannya itu ada populasi, ada sampel. Populasinya itu siapa? Seluruh siswa tingkat berapa? 11 SMA Negeri 4 Cimahi. Kemudian jumlahnya berapa? Perempuan laki-lakinya berapa? Tapi kalau belum tahu, nggak apa-apa. Populasinya adalah seluruh siswa SMA tingkat 11. Sedangkan untuk sampelnya, pemilihannya gimana sampelnya? Untuk sampel ada dua pengambilan. Mau yang purposif, nah, ada nggak di sini? Atau random, ada nggak Bu penjelasan tentang sampel dan populasi? Belum ada, Bu. Nah, harus ada ya, Bapak harus ada. Jadi sampelnya bisa random, bisa purposif. Kalau random itu siapapun bisa menjadi apa namanya sampel penelitian dengan beragam cara. Apakah mungkin dikocok ataukah pakai spin wheel
dengan berbagai cara gitu ya, sesuaikan dengan kebutuhan penelitian atau pakai purposive. Kalau purposive itu bertujuan. Bertujuan itu adalah apa namanya? Individu dengan atau siswa dengan ciri khas tertentu yang disesuaikan dengan penelitian gitu ya, itu yang bisa menjadi sampel penelitian. Contoh, yang kecemasannya tinggi. Kalau yang kecemasan rendah mah tidak usah jadi sampel misalnya gitu. Ya, tapi yang Ibu pilih adalah yang kecemasannya tinggi dikumpulkan. Nah, itu purposif karena bertujuan. Tujuannya adalah untuk mereduksi. Halo sayang. Bentar ya, bentar lagi. Oke. Kemudian itu paling harus dijelaskannya di metode penelitian. Coba ke bawahnya Bu Alif. Oke, rencana explanatory ya, explanatory. Tuh di sini explanatory, ada di atas exploratory. Nah, tidak konsisten Ibu ya. Nah, rencana penelitian. Coba ke bawah Bu. Nah, ini daftar pustakanya juga harus nah gitu ya. Kemudian nih, Devi Sekar Ayu Ningrum empesi nggak perlu Bu. Ya, yang namanya gelar ketika masuk ke daftar pustaka itu melebur. Tidak, karena ini merupakan kajian ilmiah, maka gelar akademik itu tidak dimasukkan. Kemudian itu yang pertama. Jadi tidak perlu ada profesor, tidak perlu ada doktor, tidak perlu ada gelar yang lainnya, cukup namanya saja. Dengan syarat namanya itu bukan Devi Sekar Ayu Ningrum, bukan. Tapi Ayu Ningrum, D.S. Jadi Devi Sekarnya itu ke belakang, tapi disingkat. Jadi D.S, D.S. Titik lagi. Nah, gitu. Ruli Nasrullah berubah menjadi Nasrullah Ruli. Nasrullah R. Nasrullah, R. Ya. Kemudian nih Yohanes, efektivitas. Ini apa ini? Kompens. Halaman 39 apa nih Yohanes? Saya nggak ngerti. Ini apa? Efektivitas implementasi yang bawah. Yang mana Bu, maaf? Di bawah Oh, tuh ada ini ya. Yohanes. Setelah Ya Farozin. ini ya. Nah, itu apa itu? Buku atau apa? Ini ngambil dari jurnal Bu. Nah, kalau jurnal bukan begini penulisannya, Ibu. Kalau jurnal ini sama dengan atas, itu namanya siapa, dibalik, tahun berapa, judulnya apa, nah di belakangnya itu dijelaskan volume berapa, nomor berapa, halaman berapa. Coba dibaca lagi ininya ya, apa namanya, dikasih nggak sih buku panduan akademik? Belum. Karya tulis, maaf, karya tulis. Nggak ada ya? Nah, Nggak coba Ibu, dikasih. atau misalnya gini, Ibu karena ini dari jurnal, Ibu searching di Google Scholar. Ya, ini nih caranya. Sebentar. Boleh keluar dulu, Bu? Nah, keluar untuk memudahkan gitu ya. Jadi kita misalnya, oh enggak, ini susah gitu ya, untuk sendiri mah mendingan udah Google Scholar aja. Kalau misalnya apa? Kalau memang di Google Scholar tidak ada, berarti kita manual gitu ya, manual. Sepertinya ini sudah pernah kali ya, sudah muncul belum? Nah, Ibu ya di sini nih, misalnya, nih ada tulisan kutip. Jadi kalau di jurnal ataupun buku yang mungkin dari Ibu Bapak, kalau misalnya pengen apa untuk kutipannya,
silahkan diklik aja namanya siapa, kemudian ini ada kutipan, diklik kutipan, kutip. Nah, mau pakai yang mana? Kalau kita pakainya yang APA, yang ini, ya, bukan yang MLA, bukan yang ISO, tapi kita pakai yang APA. Ibu tinggal kopas nih dari sini. Nah, copy paste aja, pindahin ke daftar pustaka. Ya, cari aja di sini misalnya untuk memudahkan gitu ya, mau siapa misalnya, mau Devi Sekar. Nah, Devi Sekar yang nomor pertama. Nah, kutip, klik, oh pakai itu kan, ningrum. Si Ayunya pindah ke belakang ya. Nah, Ayunya itu oh ini nggak disatuin ya. Ayu ningrumnya, Ayunya pisah ya. Nah, kalau Ayunya pisah, berarti itu menjadi nama pertama. Si ningrum yang bungsu yang terakhir yang maju ke depan. Ya, ningrum, koma, D titik S titik A titik tahun. Kalau penulis utama kayak buku tadi ya, oh itu bukunya cuma Bu Devi aja sendiri, berarti udah titik, kasih tahun, judulnya apa, kemudian diterbitkan atau tidak gitu. Ada penerbitnya enggak? Kalau ada penerbitnya itu harus ada tulisan di belakangnya penerbit, misalnya Paperclip titik 2 Bandung gitu ya. Kalau ini kan jurnal, maka kalau jurnal begini nulisnya. Oke ya, Ibu Bapak, jadi untuk mengutip ini memudahkan di sini. Nah, gitu kalau untuk mengutip mah ya. Nggak susah kan ya? Ambilnya yang APA. Kemudian berikutnya, kalau yang namanya daftar pustaka itu harus berurutan sesuai dengan alfabet, ya, A, B, C, D gitu. Jadi enggak yang N di atas, yang A di bawah, enggak, sesuai dengan alfabet A, B, C, D. Kemudian ini bukan hanya berlaku untuk jurnal, bukan hanya berlaku untuk buku, tapi juga berlaku untuk apa namanya, itu apa, link. Yang tadi kan Bu Alif itu ada link ya, ada beberapa, ada 4 kalau tidak salah. Nah itu bukan linknya saja yang ditulis di sana, tapi siapa penulisnya, namanya siapa, tahun berapa diambilnya, judulnya apa, kemudian baru Ibu masukkan link, kemudian di akhir link itu Ibu kasih tanggal. Dikasih kurung lagi ada tanggal misalnya 3 Mei 2024. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui apakah jadi begini, misalnya tahun Ibu tuh tahun 2030 itu tulisan Ibu masih digunakan. Kemudian ada yang ingin mengecek, oh sumbernya dari link ini masih ada atau enggak gitu. Karena tahun 2024 masih ada. Sekarang tahun 2030 nggak ada, itu bisa kan ya? Atau misalnya, oh ternyata tahun itu tahun yang 2024 masih bisa diklik gitu. Itu kemudahannya gitu. Jadi tolong dituliskan juga di belakangnya untuk link pengambilannya kapan. Gitu ya Bu Alif dan teman-teman ya. Oke, terima kasih ya. Silahkan diperbaiki. Ibu, Oke, terima kasih ya, Bu. ya. Oke, kemudian Ibu Kori. Siap Bu Kori? Siap, Ibu. Nah, untuk Bu Kori, karena tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar dari apa namanya, dari yang Bu Alif, apa yang bisa Ibu baca atau apa yang bisa Ibu perbaiki dari tulisan Ibu, atau misalnya apakah sudah sesuai Gimana, Ibu? dari yang tadi sudah saya jelaskan di tulisannya Bu Alifia, apa yang bisa Ibu koreksi dari tulisan Ibu gitu? Banyak ternyata, Ibu. Masih banyak yang salah. Ibu coba atas dulu, maaf. Dari judul dulu, maaf, dari judul. Dari cover, maaf, cover.
Nah, itu Bapak ya, walaupun kita program studi bimbingan dan konseling, tapi ketika nanti apa namanya disusun sebagai satu syarat itu bukan program. Jadi itu Bapak tulisnya gelar sarjana pendidikan dalam bidang. Ini Bapak Ibu teh SPD-nya teh bidang BK gitu. Walaupun program studinya BK, tapi di situ mah tulisnya bukan dalam program bukannya, tapi dalam bidang. Oke? Oke. Kalau ini adalah tugas, maka Ibu Bapak jangan nulisnya sebagai syarat sarjana, bukan, tapi sebagai salah satu tugas. Ya, nulis ini mah nanti aja pas Ibu Bapak mau daftar sidang, kan bisa apa digunakan ya ininya gitu. Silahkan. Tapi kalau kalau di sini mah salah satu tugas ya, salah satu tugas. Nanti aja dirubah ya. Salah satu tugas apa metode penelitian gitu. Jadi di bawahnya boleh dosen pengamat. Oke, mana Bu? Apa saja yang menurut Ibu perlu diperbaiki? Enggak, Ibu. Mungkin tadi ini Ibu yang masalah pendapat seperti Harlock itu kan harus dalam buku apa gitu tahun berapa. Nah, di situ saya belum nyantumin Ibu. Oke, kemudian Tapi ini pengen nanya Ibu untuk urutan latar belakangnya. Di sini kan saya tuh awalnya bahas masalah masa remaja karena masuk ke usia SMP. Di situ juga dibahas tentang perilaku agresifnya gitu Ibu. Jadi yang mau ditanyain ini masalahnya udah ada apa belum ya Ibu? Kira-kira menurut Ibu? tadi ciri khas masalah apa coba? Yang ciri khas masalah yang saya jelaskan ke Bu Alivia itu apa? Hmm, kalau di sini saya ngambilnya tuh kan perilaku agresif Hmm, karena mungkin usia remaja itu usia yang labil. Jadi di sini agak banyak Ibu masalahnya itu mana? yang dari sini mungkin Ibu permasalahan yang ditemukan di lapangan pada peserta didik adalah tuh, Kata siapa itu teh? hmm, saya tuh baca dari beberapa jurnal Ibu. Ya, gini loh Bu. Masalah itu kan kata saya juga Ibu boleh berpendapat karena berdasarkan beberapa sumber yang Ibu baca. Tapi juga Ibu harus mencantumkan penguat dari kata-kata Ibu. Nah, di mana? Yang namanya masalah jangan dari beberapa jurnal disimpulkan, tunjukkan menurut siapa perilaku agresif itu berbahaya. Hmm. Ini pertanyaannya memang harusnya gimana sih anak SMPT coba? Harusnya gimana? Ada nggak penjelasan idealnya? Kan itu Penjelasan. tiba-tiba perilaku agresif. Dari Mm-mm. remaja tiba-tiba perilaku agresif. Mana kondisi yang seharusnya dimiliki oleh remaja? Terutama siswa SMP, mana? Berarti ini terlalu langsung ke masalah gitu ya Ibu? Ibu tuh tidak ada masalah di sini teh. Ini mah mana masalah? Masalah itu sudah saya sampaikan Ibu ya, masalah itu Ibu harus menunjukkan kondisi idealnya itu apa, kondisi normalnya itu bagaimana. Kemudian di lapangan itu tidak demikian. Bu Alivia menjelaskan harusnya ya wajar seseorang itu punya kecemasan, wajar gitu kan. Adalah kondisi yang tepat untuk apa tadi untuk menghindari hal-hal yang ya kalau kita katakan sebagai was-was gitu kan ya, hati-hati lah gitu ya. Namun yang menjadi masalah itu apa? Masalahnya itu berlebihan. Nah, Bu Alivia baru menunjukkan kondisi ideal. Masalahnya nggak ada. Kalau Ibu, kondisi ideal tidak ada, masalah juga tidak ada. Jadi tidak ada dua-duanya. Ibu tuh berbicara tentang masa remaja. Masa remaja itu transisi. Gitunya. Tiba-tiba Ibu bilang, masa remaja itu masa strum and drum.
Ibu itu bicara bahwa emosian. Untuk itu menunjukkan, emang masa remaja itu seharusnya gimana? Jangan tiba-tiba dianggap masa labil, jangan. Tapi ibu katakan, masa remaja merupakan transisi dari anak-anak menuju dewasa. Dikatakan anak-anak karena mereka masih memerlukan bimbingan dan arahan dari orang dewasa untuk memutuskan segala sesuatu. Dikatakan dewasa juga belum karena apa namanya apa gitulah ada pendapat. Menurut siapa masa remaja itu gimana? Terbagi menjadi 3, ada masa remaja awal, tengah, muda, dan akhir. Cirinya masing-masing apa? Masa remaja atau individu yang berada pada masa remaja. Masa remaja dengan remaja beda ya. Kalau masa remaja itu tahapannya. Kalau remaja itu orangnya. Nah, jadi kita harus jelaskan masa remaja itu gimana. Kemudian ibu jangan dulu bicara tentang perilaku agresifnya. Karena ibu bicara tentang masa remaja, maka ibu harus mengkerucutkan yang namanya remaja. Yang ibu maksud remaja di sini adalah siswa apa, Bu? SMP, Ibu. SMP. Nah, ini belum ada. Siswa SMP. Kenapa? Nah, itu Bu harus jelaskan. Jadi remaja itu semenjak mereka berada pada tahap awal remaja atau disebut sebagai remaja awal. Siswa memiliki kemampuan untuk apa gitu kan? Namun kenyataannya, nah ini masuk masalah. Namun kenyataannya masih banyak siswa yang mudah tersulut emosi karena hal kecil, misal. Terus apa-apa hingga ibu mengkerucut ke perilaku agresif. Jadi ini belum ada. Jadi ini mah kayak potongan-potongan tulisan aja. Masa remaja labil, emosian, terus tiba-tiba agresif aja. Nah, itu tidak terstruktur pola pikirnya. Bisa dipahami nggak, Bu Kori? Insya Allah, Ibu. Nah, gitu. Terus apalagi, Bu Kori? Yang mau ditanyakan, sok. Sebentar, Ibu. Tapi untuk ke bawahnya ini Ibu kan tadi mungkin di awal kurang masalah dan ininya ya. Terus untuk ke selanjutnya ini Ibu gimana? Setelah perilaku agresifnya dijelaskan misalkan. Solusinya mana? Ini Ibu di paragraf yang ini. Tapi Ibu di atas bicara tentang konseling. Gimana Ibu? Kenapa ya suaranya tuh kurang jelas? Bicaranya tentang konseling. Di sini Ibu di bagian ini menjelaskan tentang konselingnya. Iya, maksud saya, Ibu teh jurusan apa? Ibu jurusan apa? BK Ibu. Pendidikan. Mana BK-nya? Oh iya. BK-nya nggak ada. Terus ini tiba-tiba pemberian bimbingan konseling kelompok. Apa itu? Ibu tuh judulnya tuh apa sih? Coba saya lihat. Bimbingan kelompok. Tiba-tiba konseling kelompok dari mana, Ibu? Ibu tuh mau bimbingan kelompok apa konseling kelompok? Ibu teh jurusan apa? Kalau konseling itu kan bisa dilakukan oleh semua ahli yang memang terampil dalam konseling. Ibu tidak menunjukkan ibu teh jurusan BK. Di sini teh nggak ada. Tiba-tiba pemberian bantuan kepada siswa dengan memberikan ruang. Upaya dilakukan dengan pemberian bimbingan konseling kelompok. Gimana ini?
Ibu harus di sini itu, Ibu harus tekankan bahwa karena kita BK, solusinya itu BK. Tapi strategi yang dilakukan itu bimbingan kelompok dengan teknik apa? Kontrak apa tadi tuh? Self kontrak apa gitu ya dengan teknik Ibu. Nah, itu tuh di sini belum menunjukkan Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada penelitian sebelumnya tentang layanan ini ada nggak? Ada Ibu. Sama, persis. Beda di masalah Ibu. Jangan hanya beda masalah. Misalnya, atau misalnya nggak apa-apa beda di masalah. Jadi misalnya yang lain kebanyakan menelitinya tentang apa. Kalau penelitian ini lebih mengarah pada perilaku agresifnya, boleh dijelaskan di sini. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian Ibu itu apa? Gitu ya. Jadi harus dijelaskan, baru disimpulkan. Jadi kalau ditanya sudah ada belum ke bawahnya? Belum juga. Karena di sini Ibu tidak konsisten antara judul yang diangkat dengan penjelasan di sini. Yang kedua, Ibu belum menunjukkan bahwa solusinya itu BK, langsung tiba-tiba ke konseling kelompok, yang sebenarnya Ibu itu adalah bimbingan kelompok. Jadi ya, bedanya bimbingan kelompok dan konseling kelompok apa, Bu? Kalau konseling kelompok itu mungkin satu aja ya Ibu kelompoknya. Kalau bimbingan? Kalau bimbingan tuh bisa di kelas dibagi-bagi kelompok gitu. Bedanya apa? Selain itu apa? Mau lulus nih, nggak bisa ngebedain bimbingan dan konseling gimana? Masa konseling hanya satu? Konseling satu mah konseling individual, Ibu. Coba apa bedanya bimbingan dan konseling? Bimbingan kelompok, konseling kelompok, sama-sama ada kelompoknya, bedanya di mana? Mungkin kalau bimbingan itu lebih ke mencegah gitu ya Ibu. Kalau konseling itu lebih ke memecahkan masalahnya. Pengentasan masalah, penyelesaian masalah kalau konseling itu. Yang namanya konseling itu menggali apa namanya permasalahan siswa untuk ditemukan solusi terbaik sehingga siswa dapat mandiri menentukan solusi terbaik untuk dirinya. Jadi penggalian mendalam konseling, walaupun secara berkelompok. Tapi kalau bimbingan itu lebih umum, pencegahan, tidak perlu ada asas kerahasiaan. Kalau konseling mah harus rahasia, karena hanya orang-orang tertentu saja yang boleh tahu tentang informasi yang disampaikan dalam konseling. Tapi kalau bimbingan kelompok mah bebas. Ibu mau di kelas, ibu mau di lapangan, ibu mau di manapun, bebas. Karena materinya itu umum. Walaupun di sini tentang perilaku agresif, tapi bukan berkaitan dengan kenapa dia berperilaku begitu, kemudian apa yang wah sampai mendalam, enggak. Tapi lebih pada informasi umum bagaimana mereka untuk menghindari perilaku agresif, bagaimana mereka diajarkan untuk bisa mengontrol dirinya, gitu. Itu bimbingan. Ya Bu ya? Kalau bimbingan mah umum, kalau konseling mah khusus. Kalau konseling mah rahasia, kalau bimbingan mah tidak. Kalau konseling itu adalah alat untuk menggali informasi lebih dalam tentang permasalahan siswa, kalau bimbingan itu lebih bersifat informatif berkaitan dengan apa atau berkaitan dengan perkembangan potensi siswa. Gitu. Harus dibedakan, jangan bimbingan atau konseling, nggak bisa karena untuk pelaksanaan layanannya pun berbeda. Ya Bu ya, sok dipikirkan.
Mau gimana? Apakah bimbingan kelompok atau konseling kelompok? Tapi kalau konseling kelompok tentunya itu akan ada eh, itu agak berat untuk S1, jadi saya sarankan lebih ke arah bimbingan kelompok saja. Baik, Ibu. Ya, apalagi Bu? Ada lagi pertanyaan? Yang itu silahkan disesuaikan ya. Ini untuk definisi channel. Kayaknya masih salah juga Ibu ya ini. Nah, harus secara konseptualnya mana? Ya, belum ada Ibu. Belum ada. Kalau secara operasionalnya mana? Coba sebentar, Bu. Jangan dulu ke bawah, ke atas dulu. Oke. Kalau yang namanya operasional nih ya, kalau ini benar operasional, Ibu mau mengecek tindakan, mau mengukur tindakan gimana caranya? Kalau pakai angket gimana caranya? Bisa nggak? Bisa mungkin Ibu, karena kan tadi perilaku agresif itu lumayan banyak ya, tapi yang paling sering di ini siswa kan mungkin masalah berkata kasar ataupun mungkin kurang Bukan. sopan. Maka tindakan itu, nih kan Ibu ya, perilaku agresif adalah tindakan yang dilakukan. Gimana Ibu cara mengukur tindakan? Tindakan itu kan perilaku yang terlihat. Ya. Gimana caranya? Kemudian, tindakan yang dilakukan siapa? Untuk melukai orang lain itu tindakan siapa? Gitu kan, walaupun judulnya perilaku agresif, tapi bukan kita mengukur perilaku agresifnya, tapi lebih ke sikap agresifnya. Sikap itu kecenderungan perilaku yang bisa diukur dengan angket. Jadi misalnya, kalau ini mungkin bisa ini Bush and Perry, mungkin ini maksudnya ke konseptual. Ibu bisa gini nih, perilaku agresif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap siswa SMP tingkat 11, tingkat 8 misalnya gitu ya, dalam apa? Atau untuk sikap siswa SMP tingkat 8 untuk menyakiti atau melukai teman di sekolah gitu ya, teman atau merusak benda yang ada di sekolah dengan unsur kesengajaan gitu ya, titik. Berarti itu secara operasional Ibu. Secara operasional, sikap agresif ini ditandai dengan, bukan diterjemahkan dengan skala, nggak usah. Coba menurut siapa sikap ini gitu ya, apa namanya, memiliki berapa aspek perilaku agresif. Aspeknya apa aja? Jadi seseorang berperilaku agresif itu kan ada cirinya, ada karakternya. Nah, karakter apa yang membentuk perilaku agresif? Misalnya apa, perilaku agresif itu aspeknya ada misal ada pemikiran, ada tindakan, ada perasaan gitu, atau pengetahuan, perasaan dan keterampilan misalnya. Nah, pengetahuan itu tandanya apa? Jadi seseorang itu apa, pengetahuannya kalau berperilaku agresif itu cirinya apa aja. Kemudian perasaannya, orang itu bisa berperilaku agresif kalau perasaannya gimana cirinya. Nah, itu kan belum ada di sini. Di sini hanya klasifikasi perilaku agresif, nggak bisa dijadikan ciri. Agresif fisik, agresif verbal, marah, permusuhan. Yang namanya agresif itu dibentuk dari aspek apa saja. Jadi pahami nggak, Bu? Nah, Ibu yang harus cari itu, cari. Ya Ibu.
gitu. Jadi seseorang dikatakan agresif itu apa karena nah itu cari bukunya. Coba cari Bass and Perry kalau memang dari teori itu cari. Oke ya. Jadi belum ada konseptualnya belum karena Bass and Perry-nya juga ini baru klasifikasi. Termasuk dengan bimbingan kelompok teknik behavioral kontrak ya. Apalagi Bu pertanyaannya? Tinjauan pustakanya seperti ini enggak ya, Bu? Coba. Oke, boleh kalau tinjauan pustakanya begini perilaku agresif. Oke. Coba ke bawah Tapi nih. Boleh kalau ini. ini kan poinnya itu behavior kontrak juga, berarti ditambah yang bimbingan konseling dengan teknik juga Ibu, jadi 3 gitu, atau gimana? Jadi sama tadi nanti yang nomor 2-nya itu bimbingan, bukan bimbingan konseling Ibu, bimbingan kelompok. Salah Ya, ya, ada. Coba nanti pas Ibu udah nulis teh minta teman untuk bacain gitu ya, bimbingan kelompok. Nah, jadi si behavior kontrak itu tidak bukan nomor 2 Bu, tapi dia masuk ke subpoin yang ketiga ini. Coba gerak. Di behavior kontraknya dihilangkan dulu atau ya di apa? Di cut dulu tuh. yang Pindahin mana ke Ibu? Yang ini. behavior kontrak gitu. Nah, di situ bukan 3, tapi Ibu bisa nulis A. Jangan dulu begini, jangan dulu dikopas, Bu. A dulu. Nah, A kurung kurung apa? Kurung A yang kurung itu, Bu. A kurung. Nah, boleh kayak gitu silakan. Nah, di situ bimbingan kelompok. Jangan dulu Ibu, dengerin saya dulu bimbingan kelompok. Oke. Yang berikutnya, yang B teknik behavioral kontrak. Ibu di bimbingan kelompok, dienter lagi, itu dikasih subbabnya, misalnya AA, pengertian, AB, tujuan, AC, ya kayak gitu. Ya. Jadi perentelan dari bimbingan kelompok itu ada di sini di judul ini. Jadi Oh dia iya. jadi subbab. Jadi di dalamnya yang A itu tadi perilaku agresif, yang kedua yang satu perilaku agresif, yang kedua bimbingan kelompok dengan teknik behavior kontrak. Nah, bimbingan kelompok itu preteli apa aja isinya? Pengertiannya, tujuan, fungsi, asas, langkah-langkah, itu di sini. Teknik-tekniknya juga boleh. Kemudian yang B, teknik behavioral sama pengertian, ya kayak gitu. Bisa dipahami ya, Bu ya? Insya Allah Ibu. Baik, apa lagi yang mau ditanyakan? Metode penelitian ini juga belum Ibu, karena saya belum terlalu paham kemarin teh, jadi tapi Oh, ya udah. yang tadi di penjelasan sudah bisa dipahami ya? Ya, insya Allah Ibu sudah dicatat. Untuk prosedur penelitian ini Ibu. Nah, prosedur penelitian itu, Ibu bukan prosedur penelitian bimbingan kelompok, ini konseling kelompok deh ya. Bukan prosedur penelitian bimbingan kelompoknya, tapi tahapan apa namanya? Tahapan yang tadi kayak Bu Olivia apa permulaannya apa gitu tahapannya. Bukan tahapan layanannya bukan. Tapi apa prosedur Ibu mau melaksanakan penelitian tuh pertama ngapain dulu, misalnya ke sekolah yang bersangkutan, kemudian perizinan yang seperti itu prosedur penelitiannya hingga sampai ke pengambilan data. Yang intinya apa itu yang tabelnya juga mana? Nah, kemudian yang pada akhirnya nah, ini masuk ke rencana penelitian. Rencana penelitian mau apa dulu? Nah, contreng-contreng nih, Bu. Ya, Ya Bu. ada lagi pertanyaan, Bu? Ya, insya Allah Ibu. Baik,
Itu saja mungkin untuk Bu Kori ya, tolong diperbaiki sesuai dengan masukan. Yang Terima kasih. terakhir, mangga. Pak Jadid, ada nggak? Pak Jadid ada nggak? Tadi ada ya? Ada Bu, ada Ada. Bu. Oke, silakan Bapak. Dari yang Bapak dapatkan, Bu Alivia dan Bu Kori, ada pertanyaan sambil dibuka itunya apa? Eh, tulisannya, Pak. Iya. Sudah muncul Bu. Oke, dari sini apa yang mau ditanyakan, Pak? Dari situ dulu itu kira-kira udah belum. Saya pakai dengan kelompok dengan teknik sesuatu untuk menggunakan pemahaman diri terhadap kejadian. Terhadap kepribadian. Kepribadian gimana ini teh? Terhadap kepribadian siswa sih Bu. Jadi masalahnya ini apa namanya yang ditemui di lapangan itu, jadi siswa itu masih dalam hal kepribadian mereka belum apa namanya belum memahami secara penuh tentang kepribadian mereka. Oke, coba ya. Apa yang mau Bapak tanyakan dari yang tadi sudah saya ini apa telaah yang Bu Alif dan Bu Kori? Paling ini di paragraf pertama ini saya menjelaskan tentang masa remaja, terus lanjut ke tentang langsung ke pemahaman diri, itu kira-kira udah apa namanya nyambung gitu Mas. Nah, Bapak kan sedang bicara remaja ya. Nah, kenapa tiba-tiba para siswa? Bapak itu sedang bicara tentang remaja, tapi kenapa tiba-tiba siswa? Apakah masa remaja itu adalah siswa? Nah, itu harus dipertanyakan. Karena yang namanya masa remaja itu tahapan. Kalau remaja itu orang, tapi kalau masa remaja itu kondisi di mana jadi bukan orangnya gitu, cuma kondisinya, tahapan remaja gitu. Berada pada tahap remaja gitu ya. Kemudian Bapak, kalau misalnya Bapak ingin bicara ini tentang siswa, maka Bapak harus kaitkan siswa yang seperti apa yang dikatakan sebagai remaja. Karena yang namanya siswa itu anak SD juga dikatakan siswa. Betul nggak? Anak PAUD juga disebut sebagai siswa. Nah, kalau siswa yang Bapak maksud adalah remaja, itu siswa yang gimana? Oke? Yang kedua, Bapak ini tiba-tiba mempengaruhi pemahaman diri siswa. Ini tiba-tiba pemahaman. Memang remaja itu harusnya gimana? Bapak itu di sini harus menjelaskan tentang remaja. Remajanya harus dijelaskan memang apa namanya kompetensi yang harus dimiliki remaja itu gimana, atau kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa itu gimana, siswa yang berada pada tahap remaja itu harusnya gimana, kaitkan dengan pemahaman diri. Gitu. Kemudian apalagi? Kemudian saya ambil teorinya ini dari Harlock.
Oke, ya, ini dari pertanyaan yang berikutnya itu, kalau misal dengan judul ini, teorinya itu berarti teori tentang pemahaman diri itu ya? Iya, tentang pemahaman diri, tapi pemahaman dirinya, pemahaman diri siswa SMP yang Bapak maksud. Jadi harus dikaitkan nih. Ya, harus dikaitkan. Jadi kemudian ini Pak, menurut Harlock. Nah, menurut itu jangan di awal ya Pak ya. Tapi misalnya Bapak mau menyebutkannya Harlock, nah menurutnya hilangkan Harlock, menjelaskan atau mengartikan kepribadian sebagai atau apa ini teh, gitu ya? Atau Harlock menjelaskan bahwa individu yang memiliki kepribadian yang sehat itu identik dengan individu yang dapat menyesuaikan diri dan bekerja secara efektif, gitu ya. Jadi tidak boleh ada yang namanya menurut di awal. Pahami ya? Jadi harus ininya di apa namanya, di tengah atau di akhir, karena yang namanya menurut itu seperti menguatkan pendapat. Bapak masalahnya udah ada belum? Masalahnya ada di ini, temuan di lapangan, mayoritas siswa itu belum memahami tentang kepribadiannya. Jadi sehingga mereka itu sering terjadi kasus kayak mereka dikucilkan, suka tersosialisasi, sulit memahami Kata pelajaran. siapa itu? Temuan di lapangan itu dari siapa? Kalau ini kan emang kalau dari judulnya kan belum ditentukan lokasi di mana. Cuman insya Allah nanti saya kan namanya. Ya, bukan maksud Bapak, ini temuan di lapangan itu Bapak dapatnya dari mana? Temuan di lapangan dari sendiri itu. nggak bisa lah, Pak. Nggak bisa. Jadi kalau Bapak mau temuan di lapangan, jadi gini, temuan di lapangan itu bukan berarti Bapak itu harus sudah memiliki lokasi penelitian. Bukan ya, Pak ya. Tapi yang namanya temuan di lapangan, Bapak itu bisa mendapatkannya dari penelitian sebelumnya, dari surat kabar, dari hasil wawancara dengan sekolah tertentu, itu temuan di lapangan. Tapi kalau Bapak hanya berpendapat tanpa ada bukti, itu bukan temuan di lapangan. Kemudian temuan di lapangan ini seharusnya memiliki paragraf yang berbeda, Pak. Nah, jadi jangan bersatu dengan kondisi ideal. Gitu. Jadi Bapak belum ada. Kemudian Bapak tiba-tiba teknik yang digunakannya itu adalah expressive writing. Pertanyaannya, apakah Bapak menemukan bahwa teknik ini belum pernah digunakan atau ini sangat efektif dibandingkan teknik yang lain? Kalau saya lihat dari penelitian terdahulu, bimbingan kelompok dengan teknik expressive writing ini efektif itu. Nah, makanya sampaikan di sini. Kalau efektif, ngapain Bapak teliti lagi? Bedanya kalau penelitian sebelumnya itu bukan tentang pemahaman diri membahasnya. Jadi ini sampaikan di sini. Ya, bahwa perbedaan penelitian Bapak dengan sebelumnya adalah terletak pada pengembangan potensi individu di bidang pemahaman atau pada bagian pemahaman diri. Kalau yang lainnya lebih mengarah pada apa? Gitu. Nah, itu harus disampaikan. Ini sudah ada studi terdahulu yang diteliti oleh Melda Savitri aja. Tapi Bapak ini belum menunjukkan BK-nya di mana, Pak? Mana BK-nya? Itu bukan BK, itu bimbingan kelompok. Tapi tambahin tentang BK-nya dulu. Iya, tapi jangan di bawah di sini. Bapak harus tampilkannya di atas sebagai solusi. Jangan dulu bicara tentang teknik ekspresif. Bapak harusnya bicara dulu tentang BK, bahwa yang dapat mengembangkan itu adalah BK, setelah BK strategi layanannya bimbingan kelompok, setelah bimbingan kelompok baru Bapak masuknya expressive writing. Oh iya, Bu. Nanti Gitu. diurutin.
Iya, jadi harusnya solusinya itu bukan tekniknya dulu, solusinya itu BK. Di BK itu ada strategi layanan, salah satunya adalah bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok tekniknya beragam. Yang dianggap mampu adalah expressive writing dengan alasan apa? Gitu. Kemudian disampaikan bahwa teknik expressive writing dengan bimbingan kelompok ini sudah dilakukan oleh beberapa ahli, di antaranya A, B, C. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk pengembangan siswa dalam bidang pribadi yang harus Bapak cari itu bisa bisa ditangani melalui bimbingan kelompok teknik expressive writing gitu ya. Nah, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini apa? Gitu. Baru Bapak jelaskan bahwa gitu ya, ketika eee, kurangnya pemahaman siswa terhadap kepribadian dirinya itu akan menghambat apa, gitu ya. Dengan adanya teknik ekspresif ini, maka, dianggap mampu untuk mengembangkan kemampuan siswa. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul, nah gitu, pada intinya mah. Ya, Iya, bagus. oke, gitu Pak. Ada lagi Pak selain itu? Eh, ini perbedaannya ada di sini Bu, udah dicantumin. Nah, jangan fenomena, ngapain fenomena tuh Pak? Bukan fenomena, ya, tapi pada apanya nih? Pada variabel yang diteliti. Kalau fenomena mah kan kondisi nyata di lapangan. Tapi pada variabel yang diteliti, yakni lebih ke pemahaman diri Pemahaman diri. terhadap kepribadian gitu. Oke. Ya, mungkin Dengan demikian, peneliti mengangkat judul, nasi judul teh harus masuk di sini. di akhir ini Bu. Oke, ini harus segera selesai. Saya sudah ditanyakan apakah sudah siap belum katanya untuk untuk proposal katanya begitu ya. Kalau saya katakan belum siap, gimana ini Ibu Bapak? Ada yang belum selesai ini? Oke, ada lagi Pak Jadid yang mau ditanya, yang ini Kalau ini rumusan kan nama ini udah di sudah disesuaikan ya. ya, Baik. ya. Ada lagi? Manfaat juga ini ada manfaat teoritis, Hmm. manfaat praktis, untuk di sekolah, guru BK, peneliti. Bukan wawasan ya, tapi layanan yang layanan bimbingan kelompok teknik expressive writing dapat dijadikan alternatif layanan gitu ya, dalam upaya pengembangan pemahaman diri siswa terhadap. Ada lagi? Kalau definisi operasional variabelnya udah sesuai belum? Nah, mana konseptualnya, mana operasionalnya? Operasionalnya mana? Konseptualnya mana? Ini masih ada seseorang. Kata saya juga kalau operasional itu tidak ada seseorang, tidak ada sesuatu, tidak ada tertentu, gitu kan ya. Tidak ada menurut. Yang ada menurut itu adalah konseptual. Maria Antoniette itu siapa? Itu berarti masih konseptual. Jadi operasionalnya belum ada. Ini ada dua variabel yang dibahas, yaitu pertama pemahaman diri, variabel Y-nya, kemudian huruf X-nya, bimbingan kelompok dengan teknik expressive writing. Nah, ini harus pakai menurut siapa ya Pak ya? Oh, ini karena konseptual tadi gitu. Ya. Kemudian pertama peneliti akan menjelaskan jangan, gitu ya. Jangan begitu, tapi Bapak di bawahnya di sini itu di bimbingan kelompok teknik ekspresif itu tadi kayak Ibu Alivia saya jelaskannya A bimbingan kelompok, B teknik ekspresif writing, baru C bimbingan kelompok teknik ekspresif writing. Di mana untuk yang dua itu penjelasan secara konseptual, kemudian yang C kesimpulan dari A, B, setelah itu baru dioperasionalkan. Nanti dilihat gerak yang Bu Alif ya. Difotoin aja nanti sama Bu Alif ya. Tinjauan pustaka.
ya pemahaman diri dan Jangan pemahaman diri dan karakteristiknya, pemahaman diri aja, pemahaman diri, kemudian di dalamnya ada A, pengertian, B, apa, C, apa, gitu. Kalau misalnya ada karakteristik, berarti B, karakteristiknya, C, apanya, si menurut-menurut, jangan di depannya, langsung aja santrok, mengartikan pemahaman diri sebagai. iya, iya. Nah, gitu ya. Jadi langsung ke bawahnya, coba. Ini tujuannya, jadi pengertian ini tujuannya. Nah, yang gitu ya, pakai sub. Oke, baik Pak. Ini mohon maaf saya ternyata kelebihan 2 menit ya. Ini bisa ada dosen yang sudah masuk. Oke, terima kasih Pak Jadid ya. Nanti tolong diperbaiki. Ibu Bapak yang belum sempat dicek saat ini, tolong untuk melengkapi proposalnya sesuai dengan masukan yang tadi saya berikan, baik itu pada Bu Alif, pada Bu Kori maupun Pak Jadid hari ini. Minggu depan silakan untuk di-print ya sesuai dengan judul yang sudah diangkat di sini. Saya harap tidak terlalu berbeda dengan yang disampaikan kepada prodi untuk dijadikan skripsi karena memang kalau misalnya berbeda itu ya nggak apa-apa sih berbeda juga silahkan hanya saja nanti akan berproses kembali gitu ya berproses kembali dan agak memakan waktu yang cukup lumayan. Itu saja mungkin Ibu Bapak, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya izin live ya, nuhun sadaya.